Di subtopik kedua kali ini kita akan belajar mengenai apa itu winter exponential smoothing. Jadi ada beberapa kondisi di mana kita itu menjumpai suatu data yang terjadi pengulangan pada suatu periode waktu yang sama. Jadi ada suatu kondisi di mana kita itu menemui adanya pengulangan pada periode waktu yang sama. Nah, ini berarti data time series tersebut mengalami yang namanya efek musiman atau seasonality effect. Ketika kita menghadapi suatu kondisi yang memiliki efek musiman ini, maka kita akan lebih tepat ketika menggunakan winter exponential smoothing. Jadi, winter exponential smoothing ini akan lebih tepat digunakan oleh peramal ketika dia menghadapi kondisi yaitu di mana data time series-nya ini memiliki efek musiman atau seasonality effect. Apa saja langkah-langkah dalam melakukan winter exponential smoothing? Yang pertama adalah tentu saja kita akan melakukan pemulusan. Jadi setelah kita melakukan pemulusan dan diperoleh angka-angka yang ada, selanjutnya kita akan melanjutkan pada langkah yang kedua yaitu melakukan estimasi tren. Nah, setelah kita memperoleh estimasi trennya, selanjutnya kita akan melanjutkan pada langkah yang ketiga, yaitu melakukan estimasi musiman. Setelah kita memperoleh estimasi musiman, langkah selanjutnya itu adalah melakukan peramalan. Jadi yang membedakan antara winter exponential smoothing dengan Holtz exponential smoothing itu adalah pada Holtz exponential smoothing, kita hanya melakukan estimasi tren tanpa melakukan estimasi musiman. Sedangkan pada winter exponential smoothing, kita mencoba mencari estimasi musiman. Kenapa? Karena sekali lagi data time series yang sedang kita hadapi sedang memiliki efek musiman, sehingga kita perlu mencari tahu estimasi musimannya. Nah, ketika kita mencari nilai pemulusan awal itu sebenarnya diestimasi dari mana? Kita mengestimasinya dari perhitungan rata-rata data di masa lalu. Kemudian untuk mencari estimasi trennya, kita menggunakan slope persamaan tren di masa lalu. Dan sedangkan untuk mencari estimasi dari musimannya itu adalah kita menggunakan yang namanya dekomposisi time series yang akan kita jelaskan lebih lanjut pada topik berikutnya. Nah, sebenarnya yang membedakan lainnya antara winter exponential smoothing dengan Holtz exponential smoothing adalah jumlah dari konstantanya. Pada Holtz exponential smoothing, seperti yang kita singgung tadi, hanya memiliki dua konstanta, yaitu yang pertama adalah alfa dan yang kedua adalah beta. Sedangkan pada winter exponential smoothing, kita memiliki tiga macam konstanta. Yang pertama adalah alfa, yang kedua adalah beta, dan yang ketiga adalah t, di mana alfa ini sekali lagi akan digunakan untuk memberikan efek dari pengaruh random. Yang kedua, konstanta dari beta ini digunakan untuk memuluskan tren yang ada, dan t di sini, konstanta t di sini digunakan untuk memuluskan pengaruh dari efek musimannya. Nah, kita dari tadi sudah belajar membahas mengenai apa itu Holtz exponential smoothing, kemudian winter exponential smoothing. Selanjutnya kita akan masuk kepada penghujung dari pembahasan exponential smoothing, yaitu apa sih kelebihan dan kelemahan dari penggunaan metode exponential smoothing itu sendiri. Jadi, kelebihan dari metode exponential smoothing itu adalah tentu saja yang pertama sederhana dan memiliki biaya yang murah. Ini akan memberikan seorang peramal kemudahan dalam melakukan peramalannya, karena meskipun memang metode yang lainnya itu memberikan hasil yang lebih baik, tapi tentu saja ini bisa dikompensasi dengan kemudahan dan biaya yang lebih murah ketika kita menggunakan exponential smoothing. Tapi kembali lagi bahwa exponential smoothing ini akan sangat bergantung dari pola data yang sedang kita hadapi. Artinya, seorang peramal harus dengan tepat mengidentifikasi pola yang ada, kemudian mencocokkan dengan jenis atau metode dari exponential smoothing itu sendiri untuk bisa menghasilkan peramalan yang lebih akurat. Nah, kelemahan dari exponential smoothing itu apa sih sebenarnya? Yang pertama itu adalah exponential smoothing ini sensitif terhadap spesifikasi dari konstanta pemulusan. Padahal hasil dari perhitungan konstanta pemulusan itu kita dapatkan dari trial and error. Jadi ini sangat mempengaruhi dari hasil exponential smoothing itu sendiri. Kelemahan yang kedua itu adalah lebih sesuai untuk digunakan pada peramalan untuk jangka pendek atau jangka menengah. Dan yang ketiga adalah kelemahannya
hasil dari ramalan ini berpeluang besar untuk menciptakan error yang besar. Kenapa? Karena kembali lagi pada nature dari exponential smoothing bahwa pada data masa lalu yang terbaru itu diberikan bobot yang lebih besar. Artinya, ketika data masa lalu yang terbaru itu mengalami fluktuasi, ini juga akan mempengaruhi akurasi atau ketepatan dari hasil peramalan. Oke, kita sudah membahas terkait exponential smoothing. Kita akan membahas lebih lanjut pada subtopik ke-8 terkait dengan statistical review, atau kita membahas mengenai apa itu statistika.